Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah, malam ini kita semua bersama-sama datang menghadiri atau datang untuk menyongsong acara pernikahan dari keluarga kita, saudara seagama kita, anggota masyarakat kita, yang tentu semua itu kita harapkan akan lebih mengundang, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita sampaikan yang penting untuk kita ingat bersama, pertama bahwa pernikahan ini adalah bahagian daripada tugas kita dalam beragama. Jadi kepada kita yang beragama, kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib memahami bahwa perkawinan itu adalah bahagian daripada tugas dan tanggung jawab kita melaksanakan ajaran agama kita. Dan ini adalah tugas agama yang telah diperjuangkan oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima keterangan dari Allah yang Maha Kuasa dengan menyampaikan kepada beliau, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna rusulan min qablik. Sungguh kami mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Sebelum engkau datang, kami telah mengutus banyak rasul yang mendahului engkau. Waja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan kami adakan untuk mereka para rasul itu, yaitu azwajan, pasangan-pasangan, istri-istri, wa dzurriyyah, dan juga rasul itu diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita mengerti, kita faham bahwa beristri, berumah tangga, atau kemudian kita berketurunan, itu adalah bahagian daripada perlakuan Rasul. Jadi jelas sekali ini adalah perlakuan agama. Sehingga mengurus perkawinan itu mengurus agama namanya. Siap untuk dikawinkan, dinikahkan, dijodohkan, itu berarti kita siap untuk menerima agama Allah. Datang hadir menghadiri undangan pernikahan atau walimah itu adalah menghadiri atau mendatangi kegiatan agama, sehingga semuanya harus jelas, harus dimengerti bagaimana hal itu semua bisa kita jalani, bisa kita lakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Pertama, kalau kita sadar ini adalah ajaran agama, maka kita harus lebih awal, lebih dahulu mengerti atau memahami bahwa pemimpin agama itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang memimpin kita, yang mengajar kita semua sehingga kita tahu apa itu agama.
Dia yang ditugasi oleh Allah untuk mengajar, mengingatkan, mencontohkan bagaimana agama itu dilaksanakan. Sehingga Tuhan mengatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan Quran ini kepada Muhammad agar kamu yang menjelaskan kepada manusia apa maknanya itu kitab Al-Quran. Baik. Kita terima itu sebagai satu pendirian dalam beragama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu dari Nabi Muhammad, mari kita lihat, mari kita belajar. Bagaimana Nabi Muhammad mengajar kita untuk melaksanakan perkawinan itu dengan jalan yang sangat dimuliakan dan sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terima itu sebagai satu keyakinan bahwa kita diajar oleh Nabi. Nabi ajar kita. Kalau kita mau menikah, pertama Nabi mengatakan fadfar bizatid din. Usahakan kau pilih yang bagus agama. Iya. Apa maksud Nabi? Dahulukan, utamakan, lihat dan perhatikan bagaimana agama di sana. Termasuk ini temeloi mak baisen. Perlu to risen. Perlu to dia aku tanah maga-maga ro caron baiseku. Di muka mengurupahan di agama. Apakah itu bisa menjadikan kita puas dan berbahagia? Karena kita mau beristri, kita mau berumah tangga, kita mau melaksanakan perkawinan. Elok kita merenung-renung. Elok kita berbahagia. Kita paham betul bahwa perkawinan itu disuasanai oleh suasana berbahagia. Suasananya suasana berkah. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali menikahkan umatnya, beliau selalu mengucapkan doa berkah. Itu menunjukkan bahwa kita dalam perkawinan ini kita mau senang, kita mau berbahagia. Kita mau gembira. Nah, kegembiraan inilah yang kita mau arahkan. Kegembiraan inilah yang kita mau arahkan. Supaya kita bukan hanya sekedar bergembira seperti kebiasaannya orang. Sehingga istilahnya orang hura-hura. Mau gembira sehingga kegembiraan itu kita mau perturutkan semua yang enak menurut perasaan kita. Disinilah kita diajar oleh Nabi. Kegembiraan itu harus dibawa kepada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gembira kita supaya bisa positif? Betul kita gembira dan kegembiraan kita betul berbalasan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengingatkan lagi, "Maka min amri dinikum apa saja yang menjadi urusan agama di antara kalian, maka kepada saya lah kamu mencontoh." Kepada saya kata Nabi. Kalau urusan perkawinan ini kita katakan bahagian dari urusan agama kita, maka kepada Nabi kita mencontoh. Bagaimana Nabi dicontoh? Perkawinan. Tadi kita katakan orang gembira. Ya gembira. Kegembiraan itu sebatas apa dan sampai di mana. Jangan sampai melo ideala mencaji renu-renu, melo ideala mencaji kepuasan, anu diena purni puang Allah Ta'ala. Disitulah kita kembali terus, melihat terus. Pertama, perkawinan itu yang dicontohkan oleh Nabi. Yang diajarkan oleh Nabi, perkawinan yang di dalamnya mengingatkan kita, membawa kita kepada menyadari betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau diajak berpikir, diajak kita untuk menyadari itu maha kuasa Allah, maha kuasa Allah.
Nanti setelah kita berumah tangga, kita mau diajak untuk bertanggung jawab. Karena kita mau menerima amanah. Nabi mengingatkan, kalau kita sudah menikah, umpamanya kalau kita sebagai seorang lelaki, lalu kita sudah terima nikah itu, Nabi mengatakan, akhadtumuhunna bi amanatillah. Kau terima itu perempuan menjadi istri, kau namanya menikah, itu bi amanatillah, karena amanah dari Allah. Amanah artinya sebuah kepercayaan yang kemudian akan dipertanggungjawabkan. Itu namanya amanah. Jadi kita gembira di sini, tapi kita hati-hati. Jangan sampai kita lalai dalam tanggung jawab kita. Terus kita melangkah. Sudah tahu tadi, kita cari yang baik-baik agamanya, yang baik-baik akhlaknya lah begitu. Lalu kita melangkah. Bagaimana dalam urusan yang secara umum? Bagaimana kalau kita berurusan dalam kebaikan? Pikogar urusan na desingi menurut Nabi ta dasar aga dipakai. Maka di Nabi ta ya kodese murusu yassiru wala tu'assiru. Apilomo ko aja mapi sukara. Jadi apilomo ko aja mapi sukara. Aga biasa dan resi sukarasis. Nah biasa tes getek, nah biasa tes sorot, tes siulut, dompul lemah pikir, biasa lalu batal tidak ada yang jadi. Agar istilahnya ini doi paendre, panai. Kemudian itu doi paendre, iya sesuatu yang tentu saja. Apa agar difugau, kena kagak balanca. Nah lo tema topol, tema mengundang dan sebagainya. Tapi jauh-jauh sebelum itu semua terjadi, depa dia tendingir doy ena pas dengan memon ni nabita. Na pada memon ni nabita. Agar pas dengan nabita, ya komatu mak bicara nondoi pendre agar mak bicara ni agak senero istilah sompah, mahar, mas kawin. Kalau sudah sampai ke sana, ada pesannya Nabi. Khairus sidaqi aisarwa. Sebaik-baik mahar mas kawin atau sebaik-baik dikatakan juga oleh Nabi, a'dhamun nikahi barakah aisarhunna munah. Nikah yang paling besar berkahnya di sisi Allah ialah yang mudah, yang tidak terlalu dipersulit. Kalau banyak ya banyak. Tapi apa maksudnya? Ajak na iya doi bansar, doi pendre, doi balance, melok dia lop-lopan, seolah-olah menjadi kebanggaan keluarga kita. Itu menurut Nabi. Dete nanti amat terima. Kalau dikasih kita terima. Apalagi kalau itu di laut sikoro, nanti sikoro kan, itu gak masalah. Tapi jangan sampai kita mau mengukur seseorang itu dengan urusan seperti itu. Tau makesin na akhlakna, tau makesin na agamana, tau makiadana, tau malebih na sabari na dek nak kibola, na dek nak dibola, na sabab perhatian tak koi riaro, na rapi ki ukuran na bisaran na desing doi. Contoh ro, padahal idik motor biasa mengkalingi ini, tata moto atta, aga biasa na pawaki, maka dek na, capuk itu jadi deto nama agak we sejak lalu melok diala ukuran roh sehingga kadang-kadang kita menjatuhkan nilai kepribadian atau seolah-olah dekna diangkat kiro niat madesenna pada tak rupa tahu pada tak tahu mata pe nasabak perhitungan bangsa naro aku ni ro biasa tahu nasalai barakah situ kita kehilangan berkah. Kita sudah kehilangan berkah. Yang kedua, iaru Nabi tanah pa memeki. Iaru desanya Pak Botekang urusan tawega, urusan keluarga melibatkan berbagai pihak. Dan tidak dilarang. Cuma aja aman romatu na disalairu petunjuk nagama na sabab patujun na tawega. Apa dek na pada mana patujunnya? Jadi pikir carana. Jangan sampai kita terpancing untuk menjadi orang yang diistilahkan dalam agama itu sum'ah. Riya. Amelok dia sengeng. Maka dia Nabi tahu, man samma'a, samma Allahu bih.
Nigi tahu. Sengaja mau memperdengar-dengarkan kehebatannya. Allah akan memperdengar-dengarkan nanti kejelekannya. Wa mayurai, siapa yang sengaja mau memperlihat-lihatkan kehebatannya, yuraillahu bihi, Allah akan memperlihatkan nanti kelemahannya. Seperti itulah peringatannya Nabi kepada kita. Jika mau kata marwa taruh ni ke marwa Pak Mega Metoki, sekeluarga, sahabat, anggota masyarakat dan sebagainya. Tapi jangan itu yang menjadi ukuran untuk kita menilai sesuatu sehingga dikatakan itu hebat. Berkah itu, padahal berkah itu di mana? Kimun robarakae. Ya robarakae di zaman-zaman khususnya secara bicara apa boting. Ukuran nabarakae apa botingnya. Ya nari itu nanompori nangka barakana puang Allah Ta'ala nasabak deki gaga anu cacai puang Allah Ta'ala. Ada mubazirnya. Berkah kan? Jelas. Kalau ada mubazirnya, wah bagaimana? Bagaimana bisa berkah? Napuang Allah Ta'ala maka dari Quran, innal mubazirina kanu ikhwana syaitan. Itu mubazir, itu bersaudara dengan syaitan. Tidak ada berkah di situ. Mapatal lebih. Mapatal lebih. Itu tidak ada berkah di situ. Hilang berkah di sana. Apalagi kalau karena kesibukan dia sengaja pada sibuk di urusannya, banyak urusan dan sebagainya, sehingga kita merasa sangat dalam keadaan itu sampai mau sempajangnya melok to terlambat masalah salam maneto. Tentu dia nak dulu mak bicara barakah kurut tujuna. Tidak ada hilang berkah itu karena ibadah pun kita tinggalkan, ibadah pun kita telantarkan. Tugas kewajiban yang tidak ada di atasnya kita jadikan nomor 2, nomor 3. Berarti nasalaiki berkat napong Allah Ta'ala. Kedua, perlu kita pahami. Nanti kita semua setelah menikahkan anak, elok ni tayo mak baisen, tambah ni keluarga. Setelah keluarga kita bertambah, meluas namanya, sadarlah kita. Keluarga itu ada dua model dari keluarga. Elok mana diparakai? Engkau dia sekeluarga nasabak. Memang dia itu nasab. Nasab artinya karena keturunan darah. Anak. Epo agaro. Naure itu kan nasab. Nasabak. Darah. Aliran darah. Keturunan. Itu keluarga dalam hal yang sifatnya nasab. Ada namanya keluarga, namanya musahara. Keluarga, tania, hubungan darah. Mak baisen ditawe. Cetepan roh malago ni maripa ni sipuipan ni malago ni apa itu setepat-tepat ini semua keluarga dan semua itu dijaga. Dijaga. Kita dengar apa yang mengaji tadi, mukaddimah yang dibacakan kepada kita di awal surah An-Nisa seperti yang dibaca tadi. Itu dipanggil kita, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Langsung kita dipahami manusia, kita semua lah ini manusia kita ini. Ittaqu rabbakum, tahu koripuamu. Ari ngerak kowe. Tahu koripuang Allah Ta'ala ajakmu pasti saleh ro gau musibah ngapuji puang Allah Ta'ala. Puamu itu Tuhan itu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kamu dari diri yang satu. Semua kita dari Adam. Adam diciptakan dengan izin Allah. Dan dengan itu wa khalaqa minaz zawjaha, Allah ciptakan dari Adam itu, Allah ciptakan pasangannya, istrinya. Ya Hawa. Terus setelah itu bertemu pasangan. Wa batsa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Akhirnya berkembang. Disebarkan oleh Allah, ditebarkan, dibuat jadi banyak. Marwaki, mak bijak-bijaki. Nak kada puangnya wabatsa minhuma rijalan katsira. Berkembang nih. Apa yang banyak? Banyak laki-laki dan banyak perempuan. Karena kita sudah punya rumpun keluarga besar. Banyaklah itu terjadi. Lalu setelah kita semua melihat keadaan itu maju, banyak kita semua rumpun keluarga sudah menjadi ramai. Tuhan mengatakan lagi,
Wattaqullah. Diulang itu. Dalam ayat itu diulang. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bih. Hei, takutlah kamu kepada Allah. Yang dengan Allah itu kau selalu berminta-mintaan dengan menyebut nama Allah. Semua dalam meminta sesuatu selalu menyebut nama Allah. Itau kori puang Allah Ta'ala. Puang Allah Ta'ala singi muta puya senang dari kepada kamu lau. Takut kita kepada Allah yang selalu kita sebut namanya. Setiap kita minta sesuatu kita sebut nama Allah. Berdoa kita menyebut nama Allah. Baru setelah itu Allah katakan wal arham. Dan awas juga, takut juga kamu supaya tetap kau jaga arham. Keluarga. Keluarga. Kenapa? Kalau namanya kita menikah, berumah tangga, kan keluarga bertambah, berkembang, pedek marwah, ni tahu ya. Nan istilah dia kasih tepat-tepat ni pedek marwah ni tahu. Ko ni runa sepenglata wal arham, awas jaga keluarga. Ajak lalu nama melok bersaing dengan keluarga dengan persaingan yang tidak sehat. Melo si pandang ente malago nasabak mumita dek nasi rapi modalakna na iku matanda ni modalakmu itu contoh. Jangan sampai melo ko si kutu-kutu si siarai ya tom ni musiarai nasabak ia mi rumai gai modalakna yang kasih madodongnya dek na ditamu perhatikan. Salah ro tare berkeluarga. Salah cara kita berkeluarga. Padahal Nabi jelas sekali itu. Nabi selalu mengatakan kepada kita, sahabat Nabi berpesan, pesannya Nabi kepadaku, anuhibbal masakina wa dunuwa minhum, supaya saya cinta kepada orang miskin dan selalu mencari orang-orang yang rendah. Nabi kalau dicari, orang cari Nabi, lebih banyak Nabi diketemukan. Kalau dicari Nabi, lebih banyak dan lebih gampang didampati Nabi di rumahnya orang daripada di rumahnya orang kaya. Tidak larang, deton nanti lorito segi, tapi lebih banyak Nabi berada di tengah-tengah kerumunan orang miskin, orang lemah daripada di kerumunan orang-orang yang berada. Tidak dilarang. Tapi kenapa begitu? Nabi jaga umatnya. Jangan sampai kita mau bersaing dengan persaingan yang tidak sehat. Apalagi kau di muto sekeluarga kis. Sama kita. Idik muto. Mari Pak Malago. Sama kita. Idik muto pada mak baisa si tepai mak baisa dan sebagainya. Masa kita mau bersaing dengan tidak sehat? Itu yang dimaksud. Orang jaga keluarga, jangan sampai timbul sikap memandang ente. Dijaga itu. Dijaga. Keluarga dijaga terus. Jangan sampai kita tidak sadar. Mau menganggap sesuatu ada yang lebih terhormat daripada nilainya, imannya, agamanya, saudara atau sesama kita. Akhirnya di ujung ayat Tuhan mengatakan, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu pengawas atas kamu. Tidak bisa kau lolos. Apa yang timbul di hatimu, apa yang dilangkahkan, yang dilakukan oleh tanganmu atau kemana kakimu itu melangkah, kemana mata itu melihat, apa yang kau urus, apa yang kau pikir, Allah itu raqiba. Pengawas. Ini satu pengalah ta'ala. Agar niatmu salai bolah. Nah ini Allah Ta'ala. Memberi makan, memberi minum, memberi apa saja. Allah tahu apa maksud hati. Apa niatmu itu. Sehingga dalam keadaan yang kita pahami dalam urusan agama kita. Selalulah kita dalam persiapan hati yang baik, yang bersih. Senantiasa kita berfikir sehat. Pikir dengar apa keluhan, apa kekurangan keluarga kita. Apa penderitaan, apa beban yang menimpa keluarga kita. Inilah semua yang harus diingat kalau kita sudah siap untuk berumah tangga. Karena kita mau jadi orang banyak ini. Nabi bilang, tanaka'u taksuru. Nikah kamu, kawin kamu umatku supaya kau bertambah banyak. Kawin kau nasi umatku supaya pedek marwah kau. Fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Karena saya mau bangga dengan umatku di akhirat. Saya mau bangga di depan umat-umatnya lain. Elok kak tarompok di akhirat. Nah, sabab di akhirat. Palaloi gana umatku di akhirat. Jadi, ya manen roh. Jadi, dek te nate ya marwa. Dek te nate ya berkeluarga besar. Tapi jangan sampai kita khilaf.
Sehingga seolah-olah menjadi persaingan yang menyebabkan kita mencari keridhaan Allah, tapi ternyata murka Allah yang kita dapati. Sampai kita di akhirat kita menghadap Allah dengan kehilangan berkah. Tidak ada berkah yang kita dapat bawa. Rumah tangga tidak berkah. Kenapa tidak berkah rumah tangga kita? Sunyi sepi dari ibadah. Nabi sudah mengatakan kepada umat, kita semua dinasihati oleh Nabi. Contohnya apa Nabi katakan? Nawiru manazilakum bis salati wa qiraatil Quran. Sinari rumahmu dengan salat, dengan ibadah salat sunat. Kenapa disebut salat sunat? Karena semua ibadah bagi umatnya Nabi Muhammad yang wajib itu diarahkan ke masjid. Jadi kalau salat bagi kita umat Nabi selalu dibawa ke masjid, kalau itu namanya salat fardu. Adapun salat sunat sangat dianjurkan, dinasihati supaya jangan selalu tidak salat sunat di rumah. Banyak-banyak kita salat sunat di rumah. Jadi Nabi katakan, nawiru manazilakum, sinari bolamu bis salati, dengan salat, dengan ibadah salat sunat. Entah itu salat duha, salat lail, atau salat sunat rawatib. Kita di rumah kalau tidak terlalu mendesak di masjid. Terus apa? Wa qiraatil Quran, dan juga sinari rumahmu itu dengan bacaan-bacaan Quran. Bacaan Quran. Nanti kita berumah tangga, kita nasihati anak kita. Dilihat, diperhatikan menantu kita bagaimana perhatiannya terhadap Al-Quran. Sebab kalau sudah ini yang tidak ada. Kau dek ni ro sempaja ngeri bolai dek ni sempaja stune. Dek to ni gaga baca Quran ngeri lalena bolai. Berarti dek gaga nalete baraka, dek gaga nonrut tepa baraka. Berkah itu ada, tapi malibu-libu media boleh tiada dek nama utama. Dek gaga nonroi. Ni romelo landasan na romelo nonroi landas itu nemelo nonroi tepa lebar udah sini baraka. Kumana ngiro? Baca Qurannya, kumana ngiro matu. Disempaja-sempaja sunata. Pak bereta pasti dekata. Lori pada tak rupa tahu. Rumah tangga yang diridhoi dan mengalir ridhonya Allah, kemudian terantar sampai ke pintu surga, ialah rumah tangga yang senang memberi. Agi-agi munnah. Mak berehah, temak kedamaega cek dek mak berehah. Sehingga perhatian untuk itu hendaknya membekali calon mempelai, calon pengantin. Dan juga kita, ini naharom atau lain, mak bija-bija ni, mak kepo ni. Jangan sampai umur mak tambah amala edek nak tambah. Umur maju melangkah terus, umur kita ini semakin mendesak untuk sampai ke batas terakhir. Tapi amal kita biasa tidak mendesak. Si tahu lah kokoro dek na diseding meres itu matam ulang ramalan. Tidak terasa masuk Ramadan lagi. Tapi coba kita hitung dalam waktu yang 1 tahun berputar ini, apa yang bertambah pada nilai amal dan ibadah kita? Agak amalat tak kira-kira tertambah. Tegaya ibadah ta masih ascipa. Iga tahu pura di pakasan nangatina, iga tahu pura di pasalamat jujum matana. Itu semua yang harus kita pikirkan sehingga rumah tangga kita berjalan seiring terus selalu berkembang sesuai dengan amanah dan tanggung jawab. Barulah kita berdoa. Apa doanya orang yang menikah dan sudah punya istri, punya suami? Rabbi wahai Tuhan. Rabbi itu doa. Kita berdoa, Rabbi wahai Tuhan, habli min ladunkah. Karuniai saya dari sisi engkau, dari pengaturanmu, dari rezeki engkau, dari kehendakmu. Apa yang saya mohon Tuhan? Zurriyatan, turunan yang baik. Anak mapacing. Kita minta. Habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Berikan saya Tuhan keturunan yang baik, keturunan yang bersih. Dalam berdoa minta anak, Tuhan tidak bilang, oh Tuhan kasih saya anak laki-laki, oh Tuhan kasih saya anak perempuan. Tania ditepuangi orang ini nama kunraina. Mau ni maka dah dipuji Tuhan roi di biasa toki maka cina kutong kan orang ni ku nama mesemuna nama kunrai. Kata kasih tahu mesti nama kunrai cina natong kan orang. Iyalah kalau begitu. Tetapi yang jelas ukuran pastinya itu ialah thayyibahnya itu turunan kita yang baik, yang bersih. Bukan karena anak laki-laki, bukan karena anak perempuan.
Teko anak urane kata anak makundai nama cakak-cakak mana mu ampe nama kesi-kesi mu agama ne. Syukur pasti ha malah bin itu ya betul aja kata tapi dalam berdoa itu kita minta zuriatan thayyibah, anak yang bersih, yang suci, yang berakhlak. Thayyib itu yang bagus, tentu yang beragama, yang berakhlak. Sama dengan kita minta istri salihah. Sehingga Nabi mengatakan mastafadal marba dataqwallah dek nagaga lebih makiguna riset dia orane rimun rinna takwana. Tidak ada lagi yang lebih penting, tidak ada lagi yang lebih bermanfaat bagi seorang kalau sudah bertakwa. Khairallahu yang dianggap bisa lebih baik baginya min zaujatin salihah daripada mendapatkan istri salihah. Oh dek nagaga. De nagaga angke rimun rinna takwa riset de orwane sangadin de naga cau tanre angke na ya narito zaujatan salihah narekon runtuk ki baine macakka baine salihah. Sama juga sebaliknya seorang wanita yang ditakdirkan oleh Allah mendapatkan pasangan, mendapatkan suami saleh, penanggung jawab, amanah, jujur, berakhlak dan beribadah, tidak ada lagi di atas itu. Dia bisa terangkat menemui pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, nasihat agama yang kita maksudkan, mengantar kita untuk memasuki acara pernikahan ke depan itu. Mudah-mudahan semuanya sudah bisa dimaklumi, dapat kita pahami dan kita semua berdoa. Mudah-mudahan nanti setelah pernikahan itu rumah tangganya bisa mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Nabi sebagai pemimpin, al-akraman nas, manusia yang paling mulia, al-tafah, manusia yang paling lembut, sehingga Nabi mengatakan tidak ada yang memuliakan wanita kecuali laki-laki mulia. Wala ahanahuna illa laim, tidak ada yang meremehkan wanita kecuali laki-laki yang hina pula. Begitulah Nabi dalam mengajarkannya kepada kita semua. Saya kira ini cukup kepada kita semua, kepada tuan rumah, kepada keluarga yang dengan ikhlas mengundang kami datang untuk menyampaikan nasihat agama yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua dapat nilai, dapat berkah insyaallah. Kita selamat dunia akhirat. Saya cukupkan sampai di sini. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.